Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton seri 8 dengan topik gaya gesek, statik, dan kinetik. Yuk. Oke, kita akan melakukan percobaan dan perhitungan sebuah balok bermassa 2 kg di atas bidang datar. Balok dengan bidang datar memiliki koefisien gesek statik 0,5 dan koefisien gesek kinetik 0,3. Kemudian cobaan pertama, balok akan kita beri gaya 5 Newton. Kita perhitungkan dulu, coba kita hitungkan dulu di sini ya. Jadi kalau kita beri gaya di sini, nanti kita beri gaya 5 Newton, beratnya 20 Newton, 2 kg. Kita pakai G10 sehingga gaya normalnya adalah 20 Newton. Nah, kalau mendapat gaya gesek 5 Newton, maka ada penyebab nih sebagai penyebab, sehingga ada gaya gesek melawan. Nah, gaya geseknya ini apakah gaya gesek statik atau kinetik, tergantung dari balok ini bergerak atau diam. Kalau masih diam berarti ini gaya gesek statik. Nah, seandainya kita ngitung potensi gaya geseknya dulu ya, karena diketahui mu S adalah 0,5, mu K 0,3, maka kita hitung berarti gaya geseknya, potensi gaya gesek statiknya itu adalah 0, rumusnya adalah mu kali N, jadi 0,5 kali 20, jadi sama dengan 10. Jadi balok ini memiliki potensi gaya gesek 10 Newton. Karena hanya diberi gaya 5 Newton, berarti gaya geseknya bukan gaya gesek 10 Newton ini hanya potensi maksimum gaya gesek statik yang dimiliki oleh balok. Karena diberi gaya gesek, diberi gaya F 5 Newton ke kanan, maka F statiknya adalah 5 Newton. Jadi kalau ditanya berapa gaya gesek statiknya apabila balok ini diberi gaya 5 Newton, jawabnya 5 Newton. Jadi balok ini tidak bergerak karena gaya gesek statiknya ini masih lebih kecil dari gaya gesek potensi ya, 10 Newton. Masih lebih kecil, jadi tidak gerak. Nah, kita coba sekarang. Kita coba, ya masih diam ya. 5 Newton ke kanan, gaya gesek statiknya juga 5 Newton. Gaya beratnya 20. Nah, angka ini tidak menunjukkan yang sebenarnya karena ini sebenarnya beda antara kiri dan kanan, tapi kalau dijumlahkan seharusnya 20 ya. Kalau gaya geseknya diperbesar, kita perbesar misalnya gaya geseknya kita perbesar menjadi 8 Newton, maka coba kita lihat 1, 2, 3. Nah, gaya geseknya menjadi 8 karena diberikan daya dorong 8 Newton. Namun demikian gaya 8 ini tidak melebihi potensi gaya gesek statiknya, yaitu 10 Newton ya, sehingga tidak bergerak. Coba kita perbesar lagi sama dengan potensinya, coba apa yang terjadi. Masih ini sesuai dengan hukum pertama Newton ya, benda belum bergerak, jadi sigma gaya sama dengan 0, benda tetap diam karena semula diam. Oke, sekarang kalau kita beri gaya lebih besar dari potensi gaya gesek statiknya, 10,1 saja, 10,1 ya, ternyata sudah bergerak. Gaya gesek statiknya 10 Newton jawabnya, tapi gaya gesek yang bekerja adalah bukan gaya gesek statik lagi, tetapi gaya gesek kinetik. Berapa gaya gesek kinetiknya? Coba kita amati sekarang ya. Saya hentikan sebelum dia meluncur. Nah, gaya gesek statiknya 6. Coba kita hitung berapa gaya gesek statiknya. Nah, gaya gesek kinetik maksud saya, gaya gesek kinetiknya adalah mu K kali N, jadi sama dengan 0,3 kali 20, jadi sama dengan 6 Newton. Jadi gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetik. Coba sekali lagi kita amati. Ya, gaya gesek kinetiknya 6 Newton, dia meluncur. Dan ini sudah tidak berlaku lagi hukum pertama Newton. Gaya yang diberikan 10,1, sedangkan potensi gaya gesek kinetik statiknya 10, sudah lebih besar, 10,1 lebih besar dari 10, sehingga balok bergerak. Semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.